Halo semuanya dan selamat datang kembali di konten FGO. Ya, jadi di konten kali ini aku nggak akan bahas Servan karena yang request Servan kemarin itu skripnya belum dibuat. Oke. Jadi sabar aja yang request. Nah, di konten kali ini aku tuh sebenarnya mau bahas tentang FGO Arcade yang mengumumkan bahwa mereka akan menutup server mereka gitu pada tanggal 30 Maret tahun 2026. Ya sebenarnya gimana ya, kalau dari sudut pandang aku sendiri gitu, dengan ditutupnya FGO Arcade ini sebenarnya apa ya, nggak heran gitu kenapa bisa ditutup gitu. Jadi di konten kali ini aku mau menjelaskan alasan kenapa FGO Arcade ini bisa tutup. Dan ini sumbernya aku ambil dari yang pertama itu sudut pandang komunitas, dan yang kedua itu dari sumber-sumber terpercaya gitu. Oke, jadi ya langsung aja. Oh ya, sedikit informasi lagi, karena ini untuk videonya itu sebenarnya cuma video gameplay biasa gitu. Jadi ya kalian bisa cukup dengarkan aja lah gitu apa yang ingin aku sampaikan gitu, daripada kalian harus melihat layar gitu. Oke, jadi alasan kenapa FGO Arcade ini bisa tutup itu sebenarnya hanya ada satu gitu alasannya, yaitu adalah pendapatan yang tidak memadai gitu, alias pendapatannya kurang gitu ya Bang ya. Nah, kenapa FGO Arcade itu pendapatannya sangat minim gitu kalau dibandingkan dengan FGO yang mobile gitu, atau FGO yang ada di HP gitu, yang ya FGO mobile lah gitu. Kenapa? Dan sebenarnya ini juga memantik pertanyaan gitu loh, Bang, emangnya FGO Arcade dan FGO mobile itu tidak apa ya, tidak satu inilah, pendapatannya emang tidak disatukan gitu. Nah, jawabanku adalah tidak. Kenapa tidak? Walaupun mereka ini sama-sama FGO gitu, dalam artian mereka ini dipegang oleh pihak yang berbeda gitu. Nah, kalau FGO mobile itu kan kalian tahu sendiri lah ya, itu dipegang sama Aniplex gitu. Itu ya tetap sih pengembangnya itu adalah Type Moon gitu. Tapi kan ini kan hasil kolaborasi Type Moon dengan Aniplex gitu. Sedangkan untuk FGO Arcade itu dia tuh hasil kolaborasi gitu, hasil kolaborasi dari antara Type Moon dengan Sega gitu. Ya kalian tahu sendiri ya Bang ya, kan Sega kan yang punya ini, yang punya arcade gitu ya. Jadi ya collabnya wajar gitu sama Sega gitu. Jadi otomatis yang membuat pendapatan mereka itu tidak satu lah. Paham kan maksudku kan? Ya pokoknya seperti itulah. Nah, dengan kurangnya pendapatan ini sebenarnya itu ada beberapa faktor kenapa pendapatan dari FGO Arcade ini kurang gitu ya Bang ya. Jadi yang pertama itu kenapa pendapatannya kurang adalah tidak adanya pembaruan. Pembaruannya itu meliputi pembaruan cerita maupun pembaruan dari Servan gitu. Ya, seperti yang kalian tahu gitulah ya, kalau storynya atau ceritanya dari si FGO Arcade ini kan dia tuh bener-bener selesai gitu. Selesai ketika FGO Arcade itu nyampe di story terakhirnya yang melawan Lilim Harlock gitu. Setelah itu bener-bener totally apa ya, totally nol lah gitu, totally nol update untuk pembaruan cerita gitu. Dan sedangkan untuk servannya, ya servan terbaru dari FGO Arcade ini adalah Muramasa gitu ya. Kalian nggak salah denger gitu, servan terbaru dari FGO Arcade ini adalah Muramasa, yang dimana Muramasa sendiri itu dirilis pada tahun 2023 kemarin. Jadi ini selang waktunya cukup panjang ya Bang ya, yaitu ada 3 tahun nganggur FGO Arcade ini nggak update servan gitu. Dan itu juga apa ya, yang membuat inilah pendapatan FGO Arcade itu berkurang ya Bang ya, kira-kira begitulah. Nah, karena FGO Arcade ini pendapatannya kurang, itu jelasnya kan ada ini kan, ada apa namanya, ada akibatnya lah gitu.
Akibatnya yaitu adalah FGO Arcade ini itu memasuki masa-masa krisis gitu. Nah, masa-masa krisis ini ditandai dengan apa, Bang? Jadi masa-masa krisisnya FGO Arcade ini itu ditandai dengan pengumuman FGO Arcade yang akan ditutup gitu. Itu. Nah, selain itu juga karena FGO Arcade ini udah mengumumkan tutup, jadi untuk mesin arcade di beberapa di beberapa game center, mungkin kalian nyebutnya, di beberapa game center itu mesinnya ditarik lebih awal gitu ya, Bang ya, sama pihak pengembang gitu. Selain itu juga untuk pencetakan kartu fisik ya, untuk pencetakan kartu fisik sendiri dari si FGO Arcade ini berkurang gitu. Jadi ini juga juga jadi penyebab kenapa FGO itu mungkin FGO Arcade ini mungkin pendapatannya kurang gitu ya, Bang ya, karena minimnya orang-orang yang ingin mencetak kartu fisik gitu. Ya kira-kira begitulah. Dan dan untuk ini ya, sebentar, apa sih aku lupa bilang. Oh ya, tapi kalian untuk ditutupnya FGO Arcade ini nggak perlu berkecil hati gitu, karena ada beberapa poin positif gitu yang bisa diambil dari tutupnya FGO Arcade ini. Jadi untuk poin yang pertama yaitu adalah semua sumber daya yang ada gitu itu bisa difokuskan untuk pengembangan game FGO Mobile gitu. Jadi sumber daya yang ada itu benar-benar difokuskan ke mobile gitu, enggak di setengah-setengahin lah gitu, yang setengah buat mobile, yang setengah buat arcade. Jadi bisa totally fokus untuk pengembangan game FGO Mobile yang notabene itu fanbase-nya lebih besar dan pendapatannya juga lebih banyak gitu. Dan poin positif yang kedua yaitu adalah tidak adanya konten-konten eksklusif lagi. Ya seperti yang kalian tahu ya, Bang ya, FGO Arcade itu kontennya memang benar-benar konten yang sangat eksklusif. Kenapa? Karena yang pertama itu ya seperti yang kalian tahu, story-nya dari si arcade dan story-nya dari si mobile ini dia itu kan berbeda ya, Bang ya. Kalau untuk si mobile ini bosnya itu lawan Solomon gitu. Sedangkan untuk si arcade itu kan bosnya itu kan lawan Lilim Harlot gitu. Jadi itu benar-benar ada eksklusivitas lah gitu, yang nggak bisa kalian dapetin pada saat kalian tuh bermain di FGO Mobile gitu. Selain itu juga ya beberapa konten eksklusif gitu, seperti halnya kayak servan-servan gitu kan. Servan-servan dari FGO Mobile sama FGO Arcade ini juga sedikit berbeda ya, Bang ya. Kayak si Sinta gitu kan Sinta itu kan tidak dirilis di versi mobile dan hanya ada di versi FGO Arcade gitu. Dan juga ada si Jack Dimole yang cowok itu, Bang. Itu kan juga eksklusif untuk FGO Arcade ya. Dan FGO Mobile pun juga kebagian Jack Dimole versi cewek gitu. Dan selain itu untuk poin positif yang ketiga yaitu adalah umurnya FGO Arcade ini yang panjang gitu. Ya ini sebenarnya juga kan banyak gitu, Bang ya, banyak game gitu, terutama game RPG itu yang umurnya itu nggak panjang gitu, Bang ya. So jadi dengan panjangnya umur FGO Arcade ini yang mencapai hingga kurang lebih 7 tahun mungkin, itu juga menjadi salah satu poin positif lah gitu, karena ya dengan konten yang seperti ini gitu itu bisa bertahan lebih lama gitu. Ya itu juga salah satu prestasi lah menurutku. Dan sekarang aku mau bahas tentang servis terakhir gitu, atau pelayanan terakhir dari pihak pengembang kepada kita, atau bukan kepada kita ya, mungkin ya kepada pemain lah gitu. Servis terakhir pihak pengembang kepada para pemain gitu. Jadi yang pertama, ini dilansir dari web resminya FGO Arcade. Jadi servis terakhir yang pertama itu adalah pembelian tiket spirit kostum yang tetap buka hingga
FGO EOS gitu ya, atau FGO Arcade ini tutup server gitu ya Bang ya. Dia mungkin buat kalian gitu pemain arcade ataupun pendengar channel ini atau penonton channel ini yang main arcade gitu, mungkin kalian bisa membeli tiket spirit kostum buat kalian yang belum punya gitu ya Bang ya. Sampai servis untuk atau pelayanan untuk membeli tiket kostum spirit ini benar-benar ditutup gitulah. Dan selain itu juga untuk service pelayanan terakhir yang terakhir gitu, apa ya, pelayanan terakhir yang terakhir kata-katanya, pokoknya itulah, yaitu adalah perbaikan untuk kartu fisik yang rusak. Nah jadi buat kalian gitu pendengar ataupun penonton channel ini gitu yang punya kartu fisik FGO Arcade gitu tapi kartunya rusak gitu, kalian bisa menghubungi pihak FGO Arcade untuk memberikan inilah perbaikan kartu begitulah ya, kira-kira seperti itu Bang ya. Dan batasnya pun sampai si FGO Arcade ini tutup gitu sampai 30 Maret 2026 gitu. Dan ini adalah apa namanya, pesan-pesan terakhir gitu, pesan-pesan terakhir dari pihak manajemen Fate Grand Order Arcade. Jadi ini aku bacain ya Bang ya. Oke. Fate Grand Order Arcade diluncurkan pada 26 Juli 2018 dan berkat semua pemain kami dapat terus beroperasi selama lebih dari 7 tahun. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang tulus kepada Anda semua. Kami harap Anda menikmati konten yang unik di arcade seperti kemunculan servan orisinil, distribusi kartu fisik, pertarungan PvP, dan juga turnamen. Sebagai kejutan, kami juga merencanakan acara kolaborasi dengan judul Game Arcade Sega pada Maret 2026. Meskipun operasional FGO Arcade akan berakhir, kami berharap akan ada inisiatif lain seperti acara kolaborasi di atas. Kami harap Anda terus menikmati Fate Grand Order Arcade hingga akhir masa operasionalnya. Ya, itu tadi adalah pesan terakhir dari pihak manajemen FGO Arcade kepada para pemain. Dan seperti ya yang kalian tahu gitu, seperti yang aku bacakan tadi, di detik-detik terakhir atau bukan di detik-detik terakhir, di bulan-bulan terakhir FGO Arcade ini akan tutup, itu pihak pengembang mengadakan kolaborasi dengan game arcade Sega lain. Untuk game arcade Seganya ini game apa, jujur belum ada yang tahu ya Bang ya. Dan kali ini kita udah masuk ke topik terakhir, yaitu adalah harapan dari terutama aku, pemain FGO Mobile yang nggak pernah main arcade gitu. Jadi harapanku yang pertama itu adalah semoga saja konten eksklusif yang ada di FGO Arcade itu bisa dirilis di FGO Mobile gitu. Ya itu kan apa namanya Bang ya, setidaknya kita yang nggak merasakan bermain arcade itu bisa merasakan lah gitu bagaimana vibes-nya itu bermain layaknya bermain FGO Arcade gitu, kayak konten eksklusif meliputi storynya yang lawan Lilim Harlot gitu, ataupun servan-servan eksklusif kayak Jack Demolay cowok, habis itu ada Sinta gitu. Ya semoga bisa inilah Bang ya, bisa dirilis lah di FGO Mobile gitu. Dan harapanku yang kedua, semoga FGO Arcade ini itu nggak berakhir begini aja, mungkin bisa saja diambil alih lagi gitu, mungkin sama Aniplex atau sama yang lain gitu, untuk bisa diporting ke PC maupun konsol gitu ya Bang ya. Nah kenapa seperti itu, kenapa aku berharap seperti itu, karena aku berkaca dari ini ya, dari game sebelah gitu, Grand Blue Fantasy gitu, yang merilis versi railing gitu ya Bang ya. Kan versi railing itu kan kayak versi apa ya, kayak GBF versi Grand Blue Fantasy versi open world-nya gitulah. Dan aku berharap FGO Arcade itu mendapatkan hal sama kayak
kayak Grand Blue Fantasy Railing gitu. Ya kira-kira begitulah untuk pembahasan kita kali ini ya, semoga kalian paham dengan apa yang aku bahas. Dan untuk yang request bahas Servan, sabar dulu aja ya karena ini skripnya belum dibuat, oke? Dan oke Bang, makasih buat yang udah dengerin ataupun nonton, dan see you next video.